Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Dalam keheningan batin yang seringkali terganggu oleh riuhnya beban pikiran, kita semua merasakan betapa cepatnya dunia ini bergerak. Di bawah langit yang sama, jutaan manusia berlari mengejar waktu, memikul beban yang tak kasat mata, dan seringkali kehilangan arah dalam pencarian kedamaian yang sejati. Kita hidup di era di mana ketenangan menjadi barang mewah yang sulit ditemukan. Dalam hiruk-pikuk dunia yang kian bising, seringkali kita mencari pelarian dalam doa-doa yang panjang dan rumit. Kita mengira bahwa semakin banyak kata yang kita susun, semakin besar kemungkinan Tuhan akan mendengarkan kita. Kita terjebak dalam anggapan bahwa kesalehan haruslah sesuatu yang berat, melelahkan, dan sulit dicapai oleh orang-orang biasa seperti kita. Seringkali saat malam tiba dan tubuh kita lelah, kita berusaha memaksakan diri untuk mengucapkan rangkaian doa yang panjang, namun hati kita tetap merasa kosong dan tidak tenang. Namun, jika kita menilik kembali ke dalam tradisi suci Gereja Katolik, ada sebuah pola yang sangat sederhana, namun memiliki kekuatan perlindungan rohani dan kedamaian yang luar biasa. Satu kali doa Bapa kami yang disusul dengan 3 kali Salam Maria. Mengapa pola ini begitu baku? Mengapa tidak 2 kali atau 4 kali? Mengapa Bunda Maria seolah mendapatkan porsi lebih banyak secara hitungan angka dibandingkan doa yang diajarkan Yesus sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin seringkali muncul dalam benak Anda, atau bahkan mungkin bagi Anda yang sudah puluhan tahun mendaraskannya setiap pagi dan malam. Banyak umat yang melakukannya hanya berdasarkan kebiasaan atau hafalan sejak kecil. Anda mendaraskannya karena kebiasaan tanpa benar-benar berhenti sejenak untuk bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi di alam roh saat kata-kata suci ini terucap dari bibir Anda yang lemah. Namun, di balik angka-angka ini tersimpan rahasia besar tentang relasi antara pencipta dan ciptaan, tentang bagaimana surga memandang seorang perawan sederhana dari Nazaret, dan bagaimana kita, sebagai anak-anak Allah, memposisikan diri di hadapan takhta-Nya yang mulia. Hari ini, Pelita Padre Pio akan mengajak Anda untuk berhenti sejenak dari segala kesibukan yang menyita pikiran. Mari kita menyelami kedalaman samudera makna di balik struktur doa ini. Kita tidak hanya bicara soal tradisi yang diwariskan turun-temurun, tapi soal senjata rohani yang pernah dikatakan oleh Santo Padre Pio sebagai senjata untuk menang. Sebuah senjata yang tidak digunakan untuk menghancurkan, melainkan untuk membangun benteng kedamaian di dalam hati, rumah tangga, dan terutama bagi masa depan anak-anak Anda. Mari kita mulai perjalanan batin ini dengan menghayati makna di balik angka 1. Dalam teologi Biblika, angka 1 melambangkan keesaan, kemutlakan, dan asal-usul dari segala rahmat yang mengalir ke bumi. Angka 1 adalah simbol bahwa di atas segala kekacauan dan keberagaman masalah dunia, hanya ada satu pusat kekuatan yang memegang kendali hidup kita. Saat Anda memulai dengan 1 kali doa Bapa kami, Anda sedang menegaskan sebuah pernyataan iman yang sangat kuat. Anda sedang mengakui bahwa segala sesuatu bermula dari Bapa. Doa ini bukan sekadar doa biasa. Ini adalah Oratio Dominica, doa Tuhan. Yesus sendiri yang menyusun kata-katanya. Yesus mengambil seluruh rahasia surga dan merangkumnya ke dalam beberapa bait sederhana yang mampu dipahami oleh anak kecil sekalipun. Yesus mengambil seluruh rahasia surga dan merangkumnya ke dalam beberapa bait sederhana yang mampu dipahami oleh anak kecil sekalipun. Ketika para murid berdiri di bukit, mereka merasa haus akan kedekatan dengan Allah yang selama ini terasa jauh. Mereka bertanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa."
Yesus tidak memberikan 1000 baris puisi, melainkan satu struktur yang sempurna. Yesus ingin kita tahu bahwa di hadapan Allah, kesederhanaan hati jauh lebih berharga daripada tumpukan kata-kata yang tidak memiliki roh. Satu kali Bapa kami di awal rangkaian doa Anda berfungsi sebagai jangkar bagi jiwa yang seringkali terombang-ambing oleh kesedihan, keputusasaan, luka batin, kesulitan ekonomi, atau keretakan hubungan. Anda memanggil Allah sebagai Aba, sebuah sapaan yang sangat akrab, sangat pribadi, namun tetap penuh hormat. Sapaan ini meruntuhkan jarak antara Yang Maha Kuasa dengan manusia yang penuh debu dan dosa. Dengan mengucapkan satu kali Bapa kami, Anda sedang menyatukan niat Anda yang seringkali egois dengan kehendak ilahi yang maha agung. Saat Anda mengucapkan, "Datanglah kerajaan-Mu," ini adalah fondasi. Anda sedang memohon agar aturan surga, yaitu cinta, keadilan, dan damai, menggantikan aturan dunia yang seringkali penuh kebencian dan keegoisan di dalam hidup Anda. Tanpa pengakuan akan kedaulatan Bapa, doa-doa selanjutnya akan kehilangan arah dan tujuannya. Dalam setiap satu kali Bapa kami yang Anda ucapkan sebelum 3 Salam Maria, bayangkanlah Anda sedang berdiri di hadapan takhta cahaya yang sangat terang namun sejuk. Bayangkan Anda sedang menyerahkan seluruh hidup Anda, segala kekhawatiran Anda hari ini kepada Sang Pencipta yang satu. Inilah pusat dari segala doa, matahari dari seluruh sistem tata surya rohani Anda, yang memberikan cahaya bagi kegelapan yang sedang Anda hadapi. Setelah fondasi diletakkan melalui doa Bapa kami, jiwa Anda diajak untuk masuk ke dalam ritme 3 kali Salam Maria yang penuh kelembutan. Mengapa 3? Untuk memahami ini secara mendalam, kita harus kembali ke abad ke-13 melalui sebuah kisah yang menyentuh hati tentang penampakan Bunda Maria kepada Santa Mechtilde dari Hakeborn. Saat itu, Santa Mechtilde sedang berada dalam kegelisahan yang besar. Ia mencemaskan saat-saat kematiannya dan memohon dengan sangat agar Bunda Maria membantunya di saat yang paling menentukan itu. Bunda Maria menampakkan diri dengan wajah yang penuh belas kasih dan memberikan janji yang menjadi warisan bagi kita semua. Beliau akan hadir di saat ajal menjemput. Jika Mechtilde setia mendoakan 3 kali Salam Maria setiap hari sebagai bentuk syukur atas karunia luar biasa yang diberikan Tuhan kepada Maria. Namun, Anda harus menyadari bahwa 3 kali ini bukan sekedar pengulangan atau hitungan yang kosong. Setiap satu kali Salam Maria memiliki kedalaman makna yang berbeda, karena setiap satunya ditujukan untuk menghormati satu pribadi dalam Tritunggal Maha Kudus, dalam relasinya dengan Maria, sebagai bejana pilihan Tuhan. Salam Maria yang pertama adalah penghormatan kepada Allah Bapa. Kita merenungkan betapa Allah Bapa dalam kemahakuasaannya yang tak terbatas, telah memilih seorang perawan rendah hati untuk menjadi bejana keselamatan, pintu masuk Sang Juru Selamat manusia. Kita menghormati kuasa yang diberikan Bapa kepada Maria, sebuah kuasa untuk menjadi ibu bagi seluruh umat manusia, dan pelindung bagi jiwa-jiwa yang terancam. Salam Maria yang kedua ditujukan untuk menghormati Allah Putra. Kita merenungkan kebijaksanaan tak terhingga yang dianugerahkan Yesus kepada ibunya. Maria adalah orang pertama yang menerima sabda dan menyimpannya dalam hati. Melalui Salam Maria kedua ini, kita menghormati Maria sebagai takhta kebijaksanaan yang mampu menerangi kegelapan pikiran kita saat kita terjepit dalam dilema kehidupan atau saat kita harus mengambil keputusan sulit bagi keluarga kita. Salam Maria yang ketiga adalah penghormatan kepada Roh Kudus. Kita merenungkan cinta kasih yang memenuhi seluruh jiwa Maria sejak saat dikandung tanpa noda.
menjadikannya mempelai Roh Kudus yang paling murni. Melalui penghormatan ini, kita memohon agar cinta kasih yang sama juga mengalir ke dalam hati kita yang mungkin telah menjadi dingin karena kekecewaan, pengkhianatan, atau kepahitan hidup. Lihatlah betapa indahnya struktur ini. Dalam 3 kali Salam Maria, Anda sebenarnya sedang memuliakan Tritunggal Maha Kudus melalui cermin yang paling bening dan paling suci, yaitu Maria. Anda tidak sedang menyembah Maria sebagai Tuhan, melainkan Anda sedang mengagumi karya Tuhan yang luar biasa di dalam diri manusia. Transisi dari satu Bapa kami menuju 3 salam, Maria menciptakan sebuah harmoni yang sempurna antara hubungan vertikal dan horizontal. Jika Bapa kami adalah doa yang mengangkat jiwa Anda secara vertikal langsung ke hadirat surga, maka 3 salam Maria adalah doa horizontal yang memohon perlindungan praktis di bumi saat ini dan terutama pada waktu kita menghadapi kematian nanti. Pola 1 dan 3 ini juga melambangkan kesatuan yang tak terpisahkan antara Kristus dan gerejanya. Kristus sebagai kepala yang diwakili oleh doa yang Ia ajarkan sendiri, dan Maria sebagai citra gereja yang sempurna, yang menyambut kehendak Tuhan dengan kepatuhan total. Bagi Santo Padre Pio, doa-doa singkat ini bukan sekadar kata-kata. Ia pernah berkata bahwa setiap kali satu Salam Maria diucapkan dengan tulus, seolah-olah satu kuntum mawar jatuh di kaki Bunda Surgawi. Bayangkan jika dalam setiap hari hidup Anda memberikan 3 mawar terbaik melalui perantaraan doa ini. Ini bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas penyerahan diri. Angka 3 juga melambangkan kesempurnaan dan kestabilan. Seperti tungku yang berdiri di atas 3 kaki, doa Anda menjadi stabil saat Anda melibatkan seluruh aspek Tritunggal dalam pengantaraan Maria. Saudara-saudariku terkasih, mari kita bawa rahasia doa ini ke dalam inti dari kehidupan kita, yaitu keluarga dan masa depan buah hati kita. Tahukah Anda bahwa pola 1 Bapa kami dan 3 salam Maria seringkali disebut sebagai perisai tak terlihat, terutama bagi anak-anak Anda? Kita hidup di zaman di mana bahaya tidak lagi hanya datang dari bentuk fisik, tetapi menyusup melalui layar ponsel, pergaulan yang bebas, dan nilai-nilai dunia yang mengabaikan Tuhan. Dalam sejarah panjang gereja, devosi 3 kali Salam Maria bukan hanya soal penghormatan liturgis, tetapi juga soal perlindungan supranatural terhadap kemurnian jiwa dan badan anak-anak kita. Di tengah dunia yang kian hari kian mengerus moralitas, doa ini menjadi benteng pertahanan yang sangat kokoh. Mengapa demikian? Secara teologis, kita tahu bahwa musuh sangat membenci kerendahan Bunda Maria. Musuh jatuh karena kesombongan, sedangkan Maria naik ke surga karena kerendahan yang sempurna. Dengan mengulang sapaan malaikat Gabriel sebanyak 3 kali, Anda sebenarnya sedang menghadirkan kuasa kerendahan Sang Perawan untuk memukul mundur setiap kesombongan dan kegelapan yang mencoba menyentuh hidup Anda. Doa ini menjadi perisai bukan hanya bagi diri Anda sendiri, tetapi juga bagi keluarga, dan secara khusus bagi anak-anak Anda yang seringkali belum mampu membentengi diri mereka sendiri. Santo Alfonsus Liguori, seorang pujangga gereja yang sangat mengasihi Bunda Maria, sangat menekankan pentingnya devosi ini bagi mereka yang sedang berjuang melawan tarikan duniawi atau kegelapan batin yang mendalam. Ini adalah sebuah pesan harapan bagi Anda, khususnya para orang tua yang mungkin malam ini sedang duduk dalam kecemasan, mengkhawatirkan anak-anak yang mulai menjauh dari Tuhan atau terjebak dalam kebiasaan buruk. Sang Santo memberikan janji rohani bahwa siapapun yang setia mendoakan 3 kali Salam Maria di pagi hari, saat bangun tidur, dan di malam hari sebelum memejamkan mata,
akan mendapatkan rahmat ketekunan akhir, yaitu rahmat untuk tetap setia kepada Tuhan sampai nafas terakhir. Mengapa doa ini begitu penting bagi anak-anak Anda? Karena saat Anda menghormati kuasa, kebijaksanaan, dan cinta kasih Tuhan dalam diri Bunda Maria, Anda sebenarnya sedang mengundang perlindungan Tritunggal untuk membangun benteng ilahi di sekeliling jiwa buah hati Anda. Satu Bapa kami di awal memberikan mereka identitas yang kuat sebagai anak-anak Allah yang dikasihi. Di dunia yang selalu menuntut mereka untuk menjadi sesuatu agar diterima. Doa ini mengingatkan bahwa mereka sudah dicintai sejak awal. Dan 3 Salam Maria selanjutnya menyelimuti mereka dengan kelembutan seorang ibu surgawi. Bayangkanlah Bunda Maria menaruh mantel birunya di pundak anak-anak Anda saat mereka pergi sekolah, saat mereka bekerja, atau saat mereka menghadapi kerasnya pergaulan zaman ini. Ini adalah kombinasi kekuatan yang tak tertandingi untuk menjaga keselamatan jiwa anak-anak Anda. Jika hari ini Anda merasa tidak berdaya, merasa gagal dalam mendidik, atau merasa cemas akan masa depan mereka, janganlah mencari solusi yang rumit terlebih dahulu. Kembalilah pada kesederhanaan pola 1 dan 3 ini. Rasakan bagaimana melalui doa Bapa kami, Anda memohon perlindungan Tuhan untuk melepaskan anak-anak Anda dari kuasa yang jahat, dan bagaimana setiap kata, doakanlah kami yang berdosa ini, dalam Salam Maria menjadi sebuah perisai yang menutup setiap celah keraguan, serta menjaga kemurnian hati anak-anak Anda dari pengaruh buruk dunia yang kian hari kian membingungkan. Berbicara tentang kedalaman doa kepada Bunda Maria, kita tidak bisa melepaskan sosok Santo Padre Pio dari Pietrelcina dari ingatan kita. Bagi Padre Pio, doa bukan sekadar aktivitas, melainkan nafas hidupnya. Rosario adalah napasnya, dan Salam Maria adalah detak jantung yang memberinya kekuatan untuk bertahan hidup. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana seseorang bisa menerima penderitaan fisik dan rohani yang begitu hebat tanpa kehilangan senyumnya? Kuncinya terletak pada kedekatannya dengan Ibu Surgawi melalui doa-doa sederhana ini. Padre Pio sering terlihat dengan jemari yang terus-menerus menggeser butir-butir rosario. Ia melakukannya di koridor biara, di bilik pengakuan dosa, bahkan saat sedang berbicara dengan orang lain, seolah jiwanya memiliki hubungan yang tak pernah terputus dengan surga. Pernah suatu ketika, seorang anak rohaninya bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, "Padre, mengapa engkau begitu banyak berdoa Salam Maria setiap hari?" Padre Pio menatapnya dengan penuh kasih dan menjawab dengan sebuah pertanyaan yang sangat menyentuh. Dapatkah seorang anak tidak memanggil ibunya? Padre Pio sangat memahami bahwa 1 Bapa kami dan 3 Salam Maria adalah sebuah ringkasan cinta yang sangat indah. Ia mengajarkan kepada kita bahwa melalui Maria, doa-doa kita yang sederhana, terganggu oleh pikiran kemana-mana, dan penuh kelemahan manusiawi dimurnikan terlebih dahulu sebelum dipersembahkan ke hadapan takhta Bapa. Bayangkan, doa Anda seperti serangkaian bunga liar yang layu yang Anda petik. Bunga-bunga itu tampak layu karena perbuatan dosa-dosa Anda. Jika Anda memberikannya langsung kepada seorang raja, mungkin itu tidak layak. Namun, jika Anda memberikannya melalui tangan Sang Ratu, yaitu Ibu kita, Bunda Maria, ia akan membersihkan bunga-bunga itu dari debu dosa dengan air matanya. Merangkainya kembali dengan sangat indah, menghiasinya dengan permata-permata surgawi, dan kemudian memberikannya kepada Sang Raja atas nama Anda. Sang Raja tentu tidak akan menolak persembahan yang datang dari tangan ibunya sendiri. Inilah mengapa Padre Pio selalu menekankan kedekatan dengan Bunda Maria. Padre Pio adalah bukti nyata
bahwa dengan senjata ini, jiwa-jiwa yang paling keras sekalipun dapat dimenangkan, hati orang-orang berdosa dapat dibaca dan dipulihkan, dan penderitaan stigmata yang perih selama 50 tahun dapat dipikul tanpa pernah kehilangan sukacita sejati. Padre Pio tidak pernah membiarkan satu hari pun berlalu tanpa memberikan penghormatan kepada Sang Perawan melalui doa 1 dan 3 ini. Bagi Padre Pio, 3 Salam Maria adalah cara tercepat, jalan tol rohani, untuk menyatukan penderitaan kita yang kecil di dunia ini dengan kemuliaan yang besar di surga kelak. Sekarang, setelah kita memahami kedalaman maknanya, mari kita lihat bagaimana mempraktikkan ini secara nyata dalam kehidupan Anda. Mungkin di dalam hati Anda masih bertanya-tanya, bagaimana mungkin doa yang hanya memakan waktu kurang dari 2 menit ini benar-benar bisa mengubah hidup saya yang sudah telanjur berantakan? Jawabannya bukan terletak pada durasi menitnya, melainkan pada ketekunan, kesetiaan, dan kesadaran batin Anda saat setiap kata itu terucap. Masalah utama Anda seringkali bukan karena Anda tidak berdoa, tetapi karena Anda berdoa tanpa kehadiran hati. Mulai hari ini, saat Anda mengucapkan doa Bapa Kami, cobalah untuk benar-benar berhenti sejenak pada kata, "Jadilah kehendak-Mu." Rasakan beratnya beban yang Anda pikul, lalu lepaskanlah semua ambisi pribadi Anda, semua ketakutan akan hari esok, dan letakkanlah di tangan Tuhan. Sadarilah bahwa Anda sedang berbicara dengan Bapa yang paling baik di seluruh alam semesta. Dan saat Anda masuk ke dalam doa 3 Salam Maria, rasakanlah kehadiran Bunda Maria yang berdiri tepat di samping Anda, memegang tangan Anda dengan penuh kehangatan. Jangan terburu-buru. Gunakanlah setiap 1 Salam Maria untuk niat yang tulus agar doa Anda memiliki bobot rohani yang kuat. Pada Salam Maria yang pertama, mintalah kekuatan untuk mengalahkan keraguan iman. Mintalah agar Anda tetap percaya meskipun jalan di depan terasa gelap. Pada Salam Maria yang kedua, mintalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk mengambil keputusan sulit dalam pekerjaan. Kebijaksanaan untuk mendidik anak-anak Anda. Dan kebijaksanaan untuk tetap diam saat amarah datang. Dan pada Salam Maria yang ketiga, mintalah kasih. Mintalah agar hati Anda dilembutkan, sehingga Anda mampu mengampuni mereka yang telah menyakiti Anda. Karena tanpa pengampunan, doa kita sulit untuk menembus langit. Pola 1 dan 3 ini, jika dilakukan dengan penuh kesadaran, akan mengubah saraf-saraf rohani Anda. Pola doa ini akan memberikan efek menenangkan bagi jiwa Anda yang sedang dalam putus asa, kehampaan, dan luka batin yang mendalam. Ibu kita, Bunda Maria, akan datang menenangkan detak jantung Anda yang cemas dan menjernihkan pikiran Anda yang kacau seperti air yang tenang. Inilah pelita yang sesungguhnya bagi hidup Anda. Pelita ini mungkin tidak menyilaukan mata seperti lampu-lampu dunia, tetapi pelita ini sangat terang untuk membimbing langkah demi langkah kaki Anda, agar tidak terantuk pada batu sandungan. Sebagai penutup meditasi kita hari ini, saya mengajak Anda semua untuk tidak lagi mendoakan 1 Bapa Kami dan 3 Salam Maria sebagai rutinitas yang kosong. Mulai detik ini, jadikanlah doa-doa itu sebagai sebuah pertemuan pribadi. Ingatlah bahwa setiap kali Anda bersuara, seluruh surga mendengarkan. Malaikat-malaikat ikut bersujud dan Bunda Maria tersenyum karena Anda sebagai anaknya sedang menyapa, memanggil dia sebagai ibu Anda. Banyak orang kudus besar memulai langkah kekudusan mereka bukan dengan melakukan hal-hal ajaib yang besar, melainkan dengan kesetiaan yang luar biasa pada perkara-perkara kecil seperti doa ini. Jangan pernah meremehkan angka 1, dan jangan pernah mengabaikan angka 3, karena di dalam angka-angka itulah
seluruh misteri keselamatan Anda dirangkum dengan begitu indah, puitis, dan penuh kuasa. Sebagai penutup meditasi kita hari ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk membuat sebuah komitmen kecil di dalam hati. Jangan lagi mendoakan 1 Bapa Kami dan 3 Salam Maria sebagai sebuah rutinitas yang kosong, kering, dan hanya sekadar hafalan bibir. Mulai detik ini, setiap kali Anda bersiap untuk mengucapkan doa ini, sadarilah bahwa Anda sedang mengadakan sebuah pertemuan pribadi yang sangat hangat dengan keluarga surgawi Anda. Ingatlah dengan iman yang teguh bahwa setiap kali Anda bersuara, seluruh surga berhenti sejenak untuk mendengarkan Anda. Malaikat-malaikat pelindung Anda ikut bersujud, dan Bunda Maria tersenyum dengan penuh kebanggaan karena Anda, sebagai anaknya yang dikasihi, sedang menyapa dan memanggil Dia sebagai ibu Anda. Biarlah naskah kehidupan Anda selanjutnya tidak lagi ditulis dengan tinta kecemasan atau ketakutan, melainkan ditulis dengan tinta doa yang tak pernah putus. Jika Padre Pio bisa menjadikan doa sederhana ini sebagai senjatanya untuk memenangkan ribuan jiwa, maka Anda pun pasti bisa menjadikannya kekuatan utama Anda untuk memenangkan kedamaian di dalam rumah tangga Anda sendiri. Simpanlah rahasia doa ini di tempat yang paling dalam di hati Anda. Biarkan Bunda Maria yang penuh kasih membimbing setiap langkah kaki Anda menuju hadirat Bapa yang Maha Rahim. Ingatlah selalu bahwa dalam setiap 1 Bapa Kami dan 3 Salam Maria yang Anda daraskan dengan tulus, ada perlindungan yang tak kasat mata bagi Anda dan keluarga. Dan ada perisai abadi yang akan menjaga jiwa anak-anak Anda dari fajar hingga terbenamnya matahari. Sebagaimana pesan yang selalu digaungkan dengan penuh otoritas namun lembut oleh Santo Padre Pio dari Pietrelcina. Berdoalah, berharaplah, dan jangan pernah khawatir. Letakkanlah seluruh kekhawatiranmu di bawah kaki salib. Karena bagi jiwa yang sungguh-sungguh percaya, tidak ada satupun doa yang akan terabaikan di hadapan takhta Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semoga pelita doa ini terus menyala di dalam hati Anda, menerangi setiap sudut gelap dalam kehidupan Anda, dan menuntun Anda dan keluarga menuju keselamatan abadi. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus, Engkau andalanku. Amin.